Hari ini kita akan membahas harga Bitcoin, Solana, dan Shiba Inu. Hadirin sekalian, apakah dalam beberapa hari ke depan kita akan melihat koreksi harga Bitcoin yang lebih besar ke arah $60.000? Mungkin saja kita akan melihat harga Bitcoin di angka $45.000 dalam beberapa minggu mendatang. Atau akankah pasar kripto berbalik arah? Mari kita mulai dengan harga Bitcoin, lalu bahas transaksi baru dan beberapa peristiwa yang akan memicu pergerakan besar di pasar. Di video sebelumnya, kita telah membahas bahwa pola bendera sedang terbentuk di sini. Dan seperti yang Anda lihat, harga Bitcoin telah menembus garis ungu ini dan kini menuju target pertama kita. Target pertama berada di kisaran $60.000. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah harga Bitcoin akan mencapai $60.000 itu atau mungkin justru akan turun lebih jauh dalam beberapa minggu ke depan, atau apakah kita akan melihat kenaikan dari titik ini? Pertanyaannya adalah, sampai mana kenaikan ini akan berlanjut jika memang itu terjadi? Saya akan jelaskan semuanya secara rinci kepada Anda sekarang. Saya juga akan menunjukkan bagaimana pergerakan harga Bitcoin dan menjelaskan di mana kita bisa masuk ke transaksi baru. Namun sebelumnya mari kita bahas peristiwa yang akan sangat memengaruhi harga Bitcoin. Di video sebelumnya saya katakan bahwa topik paling hangat yang memengaruhi pasar adalah negosiasi antara Amerika dan Iran. Saat ini mereka belum mencapai kesepakatan sehingga harga bereaksi negatif. Peristiwa apalagi yang penting? Tanggal 5 Juni akan dirilis data pengangguran. Ini peristiwa penting karena data ini dipantau oleh Federal Reserve. Agar kurs naik, kita butuh angka pengangguran di Amerika meningkat. Tanggal 10 Juni akan keluar data inflasi. Di sini kita butuh inflasi turun. Jika inflasi terus naik, pasar akan merespons negatif karena Bank Sentral Amerika tidak akan menurunkan suku bunga. Inflasi juga terkait dengan masalah Iran dan Amerika. Jadi semua masalah ini saling berkaitan dan semuanya berhubungan dengan Amerika dan Iran. Artinya kita butuh Iran dan Amerika untuk bersepakat, lalu inflasi kita akan turun. Bagaimana cara kerja formasi bendera dalam teori? Lihat kurs turun, membentuk bendera, lalu turun lagi. Ini contoh bendera yang lain dan ini contoh segitiga. Kita masih akan membutuhkan segitiga itu. Saya juga akan tunjukkan sekarang ke toko karena ini terkait dengan $45.000 untuk Bitcoin, yaitu dengan koreksi yang lebih besar. Seingat saya pernah menunjukkan bahwa di sini ada zona dukungan di 70.000 dan 55. Seperti yang Anda lihat, di sini harga Bitcoin masih berada di $77.000. Itu terjadi pada awal tahun. Kita juga sudah membahas bahwa di antara 45 dan $40.000 juga ada support, sedangkan di antara 55 dan 45 tidak ada. Sekarang lihat bagaimana situasinya saat ini, formasi kuning. Ingat, saya bilang segitiga itu masih berperan, target pertama sudah tercapai, saya akan tunjukkan lebih detail, dan target kedua ada di 45 dan 40.000. Jadi itu adalah target kedua yang potensial. Tapi di sini kita tertarik pada zona support. Lihat garis kuning dan biru ini menunjukkan di mana letak supportnya. Jadi support terakhir berakhir di $55.000. Dukungan berikutnya baru ada di angka 45 dan $40.000, artinya di antara 55 dan 45 seperti yang Anda lihat tidak ada dukungan. Ini berarti jika harga Bitcoin menembus $55.000, maka harganya bisa dengan sangat cepat turun ke 40.000. Sekarang kita kembali ke praktik. Seperti yang saya katakan, kemungkinan koreksi sangatlah besar. Dari formasi seperti itu ada peluang kecil harga bisa melonjak naik, tapi seperti yang Anda lihat itu tidak terjadi. Jadi pada dasarnya seperti yang saya katakan ada kemungkinan 80% untuk koreksi. Sekarang kita tertarik dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Hari ini kita mengalami koreksi. Seperti yang saya katakan, masalah terbesarnya adalah Amerika dan Iran tidak bisa mencapai kesepakatan. Jika tiba-tiba terjadi kenaikan, maka Anda akan membutuhkan garis-garis merah ini. Dari garis-garis merah ini koreksi bisa terjadi lagi seiring waktu, katakanlah besok. Nah, garis-garis merah ini akan berada di sekitar sini, artinya mereka akan bergerak menuju kurs. Jika kurs turun lebih dalam, maka garis-garis merah ini akan bergerak turun lebih jauh lagi gitu. Anda akan melihatnya nanti. Sekarang masih terlalu dini untuk dibahas karena koreksi baru saja dimulai, tapi kira-kira akan terlihat seperti ini. Seperti yang terjadi di sini, kira-kira seperti itu. Lihat garis-garis merahnya menjadi besar. Anda juga melihat garis-garis biru ini. Saya akan jelaskan apa arti garis-garis biru ini. Garis-garis ini bisa membantu kita memahami kapan kenaikan baru akan dimulai. Lihat dari garis biru harga Bitcoin turun menembus garis biru lalu mulai naik. Di sini was Bitcoin. Seperti yang Anda lihat juga yang turun dari garis biru ini. Di sini dia menembusnya, naik lalu turun kembali. Jadi itu adalah pertanda positif. Dan garis biru ini baru saja saya gambar karena koreksi telah dimulai. Nah, jadi secara global kita tahu dari formasi seperti ini kemungkinan untuk turun lebih besar daripada naik. Itu faktanya.
Sekarang tuh kita lihat ya Kosi, jika kurs benar-benar naik seperti yang saya katakan ada kemungkinan koreksi dari garis merah ini. Ini akan menjadi garis resistensi dan ini juga akan menjadi garis resistensi. Jadi kemungkinan besar kurs akan turun dari garis-garis ini. Namun jika kita asumsikan terjadi koreksi, mari kita andaikan kurs mencapai target pertamanya, menembus 55.000 dolar. Ingat saya katakan di sini tidak ada dukungan. Dukungan berikutnya baru ada di sini, menembus 55.000 dolar dan turun ke 40. Lalu konsolidasi mulai terjadi karena akan ada konsolidasi harga setelah koreksi, dia tidak langsung naik. Lihat di sini juga ada koreksi besar dan di sini juga ada konsolidasi harga yang berlangsung 3 bulan bahkan lebih. Tadi saya baca jika koreksi benar-benar terjadi sampai di sini dan harga tertahan lalu terjadi konsolidasi, maka di akhir tahun sekitar Oktober atau November harga akan mencapai garis biru itu. Artinya bisa saja pertumbuhan baru dimulai setelah musim panas, tapi itu jika terjadi koreksi besar. Nah, saat ini belum ada koreksi besar, oke, namun kemungkinannya tetap ada. Lihat apa yang terjadi dengan kurs Solana. Ya, kita sudah membahas bahwa di sini terbentuk formasi segitiga. Kita juga sudah membahas bahwa Solana sepenuhnya bergantung pada Bitcoin. Hal-hal ini terlihat jelas di sini. Terus Bitcoin sempat berada di 82.000 dolar lalu turun dan Solana pun ikut turun bersamanya. Jadi apa artinya ini? Ini artinya Anda harus memantau Bitcoin terlebih dahulu, baru kemudian Solana. Saat ini Solana memang sedang naik, tapi jangan lupa, kemarin dia sempat turun bersama Bitcoin. Jadi jika Bitcoin sekarang sedikit naik, Solana akan kembali stabil dan dari garis merah ini bisa terjadi koreksi lagi. Tapi itu tergantung pada Bitcoin, artinya kita harus melihat Bitcoin dulu, baru kemudian Solana. Tolong pahami ini. Seandainya Bitcoin terus turun, jika katakanlah bukan hari ini, tapi beberapa hari lagi dan benar-benar jatuh ke 60.000 dolar atau mungkin 40.000 dolar, maka Anda akan membutuhkan garis-garis hijau ini. Garis-garis hijau ini adalah potensi garis pembalikan arah global. Jadi di sekitar sinilah Solana seharusnya berhenti. Ini akan bergantung pada Bitcoin sih. Mungkin saya akan sedikit menyesuaikan garis-garis ini secara minimal karena saya ingin melihat di mana Bitcoin akan berhenti. Atau lebih tepatnya buat beginners ya yang ingin menunggu Bitcoin di harga 60.000 dolar kuno untuk memahami di mana tepatnya Solana akan berhenti. Karena di sini Solana sekarang Anda tidak melihatnya. Di sini tadi ada 60.000 untuk Bitcoin, tapi ini adalah acuan yang bagus bagi Anda agar Anda bisa memperkirakan di mana pembalikan arah Solana akan terjadi. Seperti yang saya katakan, ini akan bergantung pada Bitcoin. Lihat apa yang terjadi dengan harga Shiba Inu. Sejak bulan Februari, Shiba Inu mengalami konsolidasi harga. Sekarang Shiba Inu berhenti di sini pada titik dukungan historisnya. Lihat garis hijau ini, ingat kita sudah sering membahasnya. Namun saya ingin katakan jika Bitcoin turun lebih dalam lagi, maka kita akan mengalami satu koreksi lagi pada Shiba Inu. Tapi ada kabar positifnya, dia tidak akan jatuh terlalu dalam. Lihat dari garis-garis hijau ini, Shiba Inu selalu naik dan jika dia naik, kenaikannya sangat bagus. Dan begitulah situasi untuk 90% koin lainnya. Di koreksi besar sudah terjadi. Artinya jika tiba-tiba ada koreksi, itu hanya akan kecil. Lihat teman-teman, ada penurunan besar pada Shiba Inu, begitu juga dengan koin lainnya. Jadi jika terjadi koreksi, itu hanya akan kecil. Wah. Secara persentase mungkin terlihat besar, tapi jika dibandingkan dengan posisi sebelumnya, maka itu akan kecil. Ini adalah acuan bagi Anda agar paham di mana kira-kira Shiba Inu akan berhenti jika harga Bitcoin mengalami koreksi. Jadi MEZ ini adalah garis potensial, garis pembalikan arah. Nah, saat ini Shiba Inu sedang naik, ya karena Bitcoin naik, tapi kemarin semuanya turun. Lihat. Nah, jadi tetaplah sedikit berhati-hati. Mengenai koin lain selain Bitcoin, ada peluang yang sangat bagus bahwa jika terjadi koreksi besar pada harga Bitcoin, koin lain tidak akan turun drastis secara persentase. Jadi ada peluang bagus bahwa setelah koreksi besar berikutnya, kita akan mengalami pembalikan arah secara global.